Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel JL Trader. eh, Dimana di dalam channel ini dapat ditemukan sebuah tutorial trading ya teman-teman, sebuah tutorial analisa untuk trading. Mungkin dapat bermanfaat bagi teman-teman baik yang masih baru ataupun yang sudah lama menggunakan, utamanya menggunakan teknik BBMA ini. Mungkin saya akan sharing atau berbagi pengalaman-pengalaman saya di dalam mencari point of entry. Bagaimana sih caranya kita mengetahui letak re-entry di TF besar dengan konfirmasi di TF kecil. Nah, mungkin tema kali ini cara mencari konfirmasi di TF kecil, memfollow trend TF besar ya. Baik, seperti biasa di sini saya sudah bukakan satu pair Euro USD, dan untuk teman-teman yang ingin video berikutnya dengan pair-pair yang lain, silahkan tunjukkan pairnya. Nanti insya Allah untuk minggu-minggu depan atau hari-hari selanjutnya saya akan usahakan dengan pair yang sudah diminta oleh teman-teman. Baik, untuk kali ini saya buka pair Euro USD saja. Di TF pertama sekali saya di sini kasih syarat atau acuan ya teman-teman, seperti biasa di TF pertama. Di TF pertama saya di sini berikan yang namanya TF 3 ya. Jika nanti ada video-video berikutnya bilang TF3, maka di situ adalah TF paling besar ya. TF3 itu sama dengan TF terbesar. TF terbesar. Nah, lalu di TF kedua ini adalah TF2 sama dengan TF2 sama dengan TF pertengahan atau tengah-tengah ya. Oke, sorry, TF2, TF pertengahan. Oke, kalau saya bilang TF2 atau teman-teman lagi buka TF2, maka diingat-ingat yaitu TF2 sama dengan TF pertengahan. Lalu berikutnya jika TF1 maka TF terkecil. TF1 sama dengan TF terkecil. Oke, cukup. Tiga syarat ini sebagai syarat-syarat wajib dalam entry point kita. Nah, maka teman-teman kembali lagi ke tema yang tadi, dimana dalam BBMA letak EMA atau moving average ya, moving average saya besarkan saja di sini di H4 atau TF3. Moving average MA510 high dan MA510 low itu mempunyai sebuah makna dalam teknik BBMA sebagai letak-letak re-entry ya, sebagai letak-letak re-entry di MA510 high, maka disitu adalah letak re-entry sell, dan MA510 low disitu adalah letak re-entry buy. Maka diingat-ingat di dalam teknik BBMA MA510 itu adalah letak-letak sebagai re-entry. Namun kita tidak serta-merta di MA510 ini kita langsung entry. Nah, karena apa? Karena kita butuh
sebuah konfirmasi di TF-TF pertengahan dan TF terkecil ataupun TF2 dan TF1. Maka teman-teman perlu ingat ini MA5 dan 10 fungsinya adalah sebagai area-area reentry atau zona-zona reentry. Zona reentry. Maka setelah adanya price masuk ke area zona reentry kita, maka yang perlu kita lakukan yaitu lakukan sebuah pengecilan time frame, ataupun nanti ini bisa dikatakan sebagai analisa multi time frame. Nah, kita melakukan satu time frame lebih kecil untuk menganalisa berikutnya. Maka syarat kedua sudah kita masuki. Syarat pertama sudah kita temukan di sini, adanya price lagi masuk ke area re-entry. Lalu kita kecilkan ke time frame kedua. Di time frame kedua, seperti biasa yang video-video sebelumnya, di time frame kedua adalah kita mencari sebuah candle yang sedang reject middle BB atau MA50. Inilah yang kita cari, di mana posisi-posisi candle yang sudah reject ini, maka nanti di time frame konfirmasi kita akan dapat temukan. Nah, di TF kedua, fungsinya TF pertama ini adalah TF di TF pertama, di TF ketiga ya, di TF terbesar yaitu adalah posisi re-entry, maka kita kecilkan ke TF kedua. Ada apa di TF kedua dan apa yang kita butuhkan di TF kedua? Nah, yaitu sebuah rejection terhadap middle BB dan MA50 seperti syarat-syarat yang sudah saya sebutkan di video-video sebelumnya. Maka di TF kedua saya menunggu sebuah rejection terhadap MA50. Maka dengan ini kedua syarat sudah terpenuhi di time frame H4 dan di time frame H1 ataupun time frame ketiga dan time frame kedua. Jadi kita sudah pegang sebuah syarat, yaitu ada dua syarat yang sudah kita pegang, yaitu di H4 dan H1 ataupun TF ketiga dan TF kedua. Nah, lalu kita untuk entry harus menunggu yang namanya di TF konfirmasi, sebuah full setup di TF konfirmasi, yaitu adanya arah kuku ya. Di mana kita dapat memastikan sebuah tren sudah akan bermula, yaitu seperti biasa di video-video sebelumnya saya selalu mengatakan ketika ada candle yang break banyak garisan ataupun ke semua garisan EMA ya, yang break ke semua garisan EMA, maka disitulah letak entry pertama kita pasang. Maka disinilah entry pertama kita pasang dengan resiko cut loss sekitar 25 pip, sekitar 25 pip. Nah, seperti di chart kali ini, price turun ke area re-entry. Disinilah area re-entry di time frame konfirmasi. Namun kita tidak mesti ya. Kenapa kita entry pertama di area sini? Karena price terkadang tidak melakukan penurunan dulu, namun kadang price langsung naik begitu saja, seperti yang berada di area sini. Ini masih valid ya di sini ya, masih valid. Dan letak stop loss kita berada di kawasan momentum M15 ataupun momentum di TF1.
ini masih valid ya. Ketika entry pertama kita salah ataupun price melakukan penurunan, maka di zone re-entry ini kita melakukan OP kedua. Makanya money management itu penting. Kenapa? Ya seperti ini. Ketika entry pertama kita salah, kita masih ada cadangan, entry cadangan. Ketika di re-entry, price masih turun juga. Nah, kita bisa menunggu di area area low Bollinger Band, area low Bollinger Band di M15. Kita bisa melakukan entry ketiga. Ataupun yang teman-teman yang pakai supply and demand ini ya, ini adalah area SND. Disinilah entry ketiga kita pasang. Maka resiko cut loss kita selalu ingat, resiko cut loss ketika adanya candle momentum sell yang terbentuk, barulah kita melakukan pengambilan keputusan sebagai pengambilan resiko ketika ada momentum, karena biasanya kalau momentum sell sudah terbentuk maka sulit untuk mengembalikan price naik ke atas. Oke, sudah 3 entry point kita, baru price naik ke atas sekitar 34 pips. Maka dengan 3 entry ini insya Allah kita merasakan cuan profit yang cukup lumayan besar ya, cukup lumayan besar dengan berdasarkan satu teknik ini. Namun teman-teman yang masih baru mungkin akan bingung, tetapi teman-teman harus tetap semangat untuk terus belajar, untuk terus mencari letak-letak entry point yang tepat ataupun mencari dasar-dasar entry yang benar-benar bisa kita pahami. Bukan trading asal-asalan, namun kita trading dengan sebuah teknik yang sudah kita pahami dan selalu kita pelajari. Insya Allah teman-teman ke depan tradingnya insya Allah akan lebih baik lagi. Mungkin dengan teknik ini saya rasa sudah mudah dipahami ya teman-teman ya. Saya rasa sudah mudah dipahami, apalagi teman-teman selalu try ataupun mencoba belajar buka chart. Silahkan dibuka chartnya, tandai area-area entry. Insya Allah teman-teman dapat lebih cepat untuk memahami perjalanan sebuah harga di pair forex. Mungkin cukup segini saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pesan saya kepada teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe, like, dan share, juga komen apabila ada sesuatu yang perlu diperjelas lagi, atau bisa japri saya di kolom deskripsi, ada nomor kontak saya untuk minta belajar. Insyaallah kalau ada waktu saya akan melakukan sharing dengan teman-teman secara private ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa, terkadang juga melakukan kesalahan. Dan saya akhiri yang kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.